Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang sedang menghampiri kita atau pada saat-saat COVID-19 seperti ini. Bapak berpesan untuk anak-anak tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas supaya terhindar dari segala macam penyakit yang ada. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan mengenai materi SKI yang judulnya ialah Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak sudah ada yang pernah mendengar waktu di SD atau di MI maupun di SMP MTS. Nah, untuk lebih jauhnya, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di grup WA dengan mencantumkan nama anak-anak dan nomor absen. Yang pertama mengenai pengertian Fatu Mekah. Fatu Mekah berasal dari kata Fatoha yang berarti penaklukan dan Makkah atau kota Mekah. Ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah membawa tidak kurang 10.000 pasukan dari Madinah menuju Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dikarenakan adanya pengkhianatan perjanjian damai Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan membantu kaum Bakar untuk menyerang kaum Khuza'ah pada suatu malam di kamp yang berada di daerah mata air Al-Watir, yang membuat kaum Khuza'ah terdesak hingga akhirnya pergi ke Madinah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah yang disampaikan oleh seorang bernama Amir bin Salim. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW menanggapi hal tersebut dengan serius. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan menyuruh untuk bersabar hingga waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dengan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menggantikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari Khuza'ah. Atau yang terakhir, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan Rasulullah menyepakati untuk melakukan penyerbuan ke kota Mekah dengan 10.000 pasukannya. Kemudian faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah itu ialah penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ke Mekah, yaitu dengan memecah 3 pasukan menjadi 3 bagian dan melewati 3 jalur yang berbeda. Rasulullah SAW bersama rombongannya melalui dataran tinggi Hida, sedangkan Khalid bin Walid beserta pasukannya melalui dataran rendah Hida, serta yang pasukan yang lain melalui jalur yang lainnya, yang menyebabkan kafir Quraisy di Mekah tidak menduga-duga kedatangan kaum muslimin. Sebelum perjalanan, Rasulullah pun berpesan agar setibanya di kota Mekah untuk tidak melakukan pertumpahan darah, agar tidak menodai kota suci tersebut.
Selama perjalanan, Rasulullah tidak mendapatkan halangan sedikit pun. Namun berbeda dengan Khalid yang mendapatkan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Dengan segala persiapan yang sudah matang dan pasukan yang lebih banyak, hingga akhirnya umat muslim yang dipimpin Khalid memenangi peperangan tersebut. Kemudian, Rasulullah mulai memasuki kota Mekah. Dalam perjalanannya, Rasulullah selalu menundukkan badannya hingga mencapai punuk unta, sebagai tanda bahwa kelancaran beliau dari Madinah ke Mekah ialah atas segala perlindungan oleh Allah SWT. Dan kaum muslim selama perjalanan selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat para kafir Quraisy semakin merasa takut dan membuka hatinya untuk menerima Islam. Setelah sesampainya di Mekah, Rasulullah pun membuat sebuah keputusan besar, yakni dengan memaafkan para penduduk Mekah dan membuat kebijakan baru dengan membuat penaklukan sebuah kota tanpa pertumpahan darah maupun pembalasan dendam. Hari itu, 17 Ramadan 8 Hijriah, Mekah telah ditaklukkan oleh Muslim. Dan pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW dengan tongkatnya menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan menyuruh kaum muslimin untuk membersihkannya. Setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama kali setelah penaklukan kota Mekah. Selanjutnya ialah Haji Wada, merupakan haji yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai haji pertama dan terakhir dengan para kaum muslimin dengan jumlah yang tidak sedikit. Setelah penaklukan kota Mekah, banyak sekali kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, haji ini dilakukan pada tahun 10 Hijriah yang dinamai dengan demikian karena pada haji tersebut Rasulullah SAW berpamitan dengan umat muslim. Ajakan Rasulullah SAW melaksanakan haji ini yaitu untuk menyampaikan kepada kaum muslimin haji yang sebenarnya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sholat zuhur pada hari Sabtu 25 Zulqa'dah 10 Hijriah di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW menyampaikan tuntunan mengenai haji dan rombongan berangkat menuju Zis al-Hulaifah sebagai mikot penduduk Madinah. Bertepatan dengan hari Tarwiyah pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, Rasulullah menuju Mina, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu di sana, dan paginya beliau menetap sebentar hingga matahari terbit dan langsung melanjutkan perjalanan ke Arafah dan bermalam di Namirah. Di perut lembah itu terdapat sekitar 144.000 manusia yang berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya tersebut. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, janganlah menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau dan berpeganglah pada kitab Allah SWT dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan dan yang terakhir ialah patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Haji Rasulullah ini selain dengan Haji Wada, dinamai juga dengan beberapa nama lainnya. Yang pertama ialah Hajat al-Islam, karena ialah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana haji itu juga menjadi rujukan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrikin. Yang kedua ialah hajat al-balagh atau haji penyampaian. Karena dalam khutbah Rasulullah SAW ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah ialah apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Dan yang ketiga ialah hajat at-tamam atau haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf, turun penegasan
Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalinya dari Haji Wada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah dari Makkah Baqi, Rasulullah SAW singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah merasa sakit kepala dan semakin lama semakin sakit, hingga akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian mengenai materi Fatu Makkah. Nah, untuk tugas pada hari ini ada 5 soal. Silahkan nanti dicatat. Setelah selesai mengerjakan tugas, silahkan dikirim di grup WA dan dikumpulkan dalam bentuk foto. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.